Sahabat tani, pemupukan adalah proses pemberian nutrisi atau makanan bagi tanaman kita biar bisa tumbuh jadi lebih optimal lagi ya sahabat tani. Sedangkan pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan penyebaran organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman kita. Pada video sebelumnya, kita tuh sudah membahas beberapa alternatif dalam pengendalian layu fusarium. Salah satunya dengan menggunakan cairan bernama hidrogen peroksida. Dan pada video ini, kita akan menggunakan hidrogen peroksida dalam pembuatan pupuk organik cair yang sekaligus bermanfaat juga sebagai fungisida atau disebut juga dengan double action. Jadi mudah-mudahan video ini jadi alternatif Anda untuk membuat pertanian Anda menjadi lebih baik lagi. Bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Saya doakan yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, hidrogen peroksida merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia yaitu H2O2. Hidrogen peroksida adalah suatu senyawa yang biasa digunakan pada industri pakaian. Dan dalam hal medis juga ini ternyata digunakan ya sahabat tani sebagai cairan anti-infeksi. Kemudian juga pada industri lain seperti pasta gigi juga digunakan ya sahabat tani, serta bahan-bahan lainnya. Banyak ya sahabat tani kegunaannya. Senyawa ini adalah agen oksidasi yang bisa larut di dalam air dan komponen utama dari senyawa ini adalah hidrogen dan oksigen. Sesuai dengan namanya ya sahabat tani, yaitu apa? Hidrogen peroksida. Dan walaupun rumus kimianya itu mirip banget dengan air ya sahabat tani, atau yang biasa kita kenal dengan istilah H2O, tetapi secara fisik itu zat ini tuh beda ya sahabat tani dengan air, di mana secara fisik senyawa ini memiliki warna kebiru-biruan ya sahabat tani dan terasa lebih kental bila dibandingkan dengan air biasa. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, dia tuh punya semacam gelembung-gelembung udara kecil di dalamnya ya sahabat tani. Saya tuh mau sharing pengalaman ya sahabat tani waktu pertama kali kenal dengan cairan ini. Cairan ini kalau tersimpan lama di dalam wadah, maka ia tuh akan membuat tekanan pada wadah tersebut. Sehingga ketika wadahnya dibuka ya sahabat tani, maka hasilnya tuh jadi seperti ini ya sahabat tani contohnya. Nah, gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian secara kegunaannya, hidrogen peroksida ini memiliki banyak sekali kegunaan. Di dunia medis, hidrogen peroksida digunakan sebagai bahan sterilisasi dan juga bahan sanitizer ya sahabat tani, dengan konsentrasi larutan hidrogen peroksida yaitu 3%. Kemudian pada industri rumah tangga, hidrogen peroksida 5% dapat menjadi bahan tambahan untuk memperkuat pencucian dari bahan pakaian ya sahabat tani. Karena prinsip kerja hidrogen peroksida ini yaitu mengeluarkan gelembung-gelembung oksigen yang dapat membantu mengangkat kotoran jadi lebih baik ya sahabat tani dibandingkan dengan deterjen biasa. Tapi ini bukan promosi ya sahabat tani. Kemudian pengalaman teman saya juga, dia tuh seorang pengrajin anyaman ya sahabat tani, dan menurutnya ternyata hidrogen peroksida ternyata juga dapat digunakan sebagai pemutih alami. Dan pada sektor pertanian, hidrogen peroksida memiliki banyak sekali kegunaan, di antaranya yang sudah disebutkan oleh Pak Ruli kemarin ya sahabat tani, dan ini cuplikan videonya. Oke, ada yang menarik ya di sini sahabat tani. Dari pengalaman Pak Ruli yang sudah mengaplikasikan hidrogen peroksida, apa sih kira-kira hal-hal yang didapat atau pengalaman-pengalaman apa yang didapat dari penggunaan hidrogen peroksida ini pada lahan pertaniannya Pak Ruli? Pada waktu itu kan saya ke kebun menemukan salah satu tanaman saya yang kena penyakit fusarium. Oke, menarik ya di sini sahabat tani, penyakit fusarium. Nah, kita simak benar-benar. Ya, tanaman itu kan layu. Oke. Saya coba nge-mix hidrogen peroksida dengan
kalsium Oke, dengan hidrogen peroksida dengan kalsium ya sahabat tani. dengan dosis dan takaran terukur. Oke. Setelah itu saya kucurkan ke tanaman dan atasnya saya lakukan penyepraian menggunakan hidrogen peroksida dan saya campur menggunakan fungisida. Oke. Saya sistem dengan foliar. Oke. Alhamdulillah beberapa hari kemudian saya cek tanaman yang kena fusarium itu menjadi hijau Oke, kembali, Pak. menarik ya sahabat tani. Tanaman yang tadinya kena fusarium tiba-tiba jadi hijau ya sahabat tani. Selain itu juga ya sahabat tani, senyawa ini bisa digunakan sebagai sterilisasi media tanam atau tanah bekas tanaman sebelumnya ya sahabat tani. Bahkan ada loh sahabat tani yang ternyata cerita di kolom komentar kalau dia tuh pernah juga menggunakan yang namanya hidrogen peroksida ini untuk melakukan pengendalian baik hama dan penyakit ya sahabat tani, dan ternyata katanya memang mempan ya sahabat tani. Jadi banyak banget manfaat dari hidrogen peroksida ini, tetapi meskipun memiliki banyak manfaat ya sahabat tani, saya itu juga nggak serta-merta menyarankan penggunaan dari senyawa ini apalagi secara terus-menerus, karena sifatnya itu yang disinfektan ya sahabat tani, atau dapat juga membunuh atau mengoksidasi apapun yang menyentuhnya. Bahkan ya sahabat tani, tangan saya kemarin ketetesan hidrogen peroksida 50% ini ya sahabat tani, jadi agak ngelepuh di sini ya sahabat tani, nggak kelihatan ya. Jadi, kalau disiramkan ya sahabat tani, baik mikroorganisme patogen atau jahat ya sahabat tani maupun mikroorganisme baik ya bakalan wassalam ya sahabat tani. Dan mungkin alternatifnya kalau memang mau digunakan buat sterilisasi lahan, maka setelah pengaplikasian ini selang beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian lah sahabat tani, maka siramkanlah dengan IM4 atau trichoderma biar mikroorganisme baiknya itu tetap ada di lahan pertanian Anda. Oke ya sahabat tani. Kemudian cairan ini ya sahabat tani kebanyakan dijual di toko bahan kimia, tetapi dia tuh bukan bahan kimia yang menimbulkan banyak residu ya sahabat tani dibandingkan dengan bahan-bahan pada umumnya. Nah sekarang ya sahabat tani, saya mau nunjukin bagaimana cara melakukan sterilisasi media tanam menggunakan yang namanya hidrogen peroksida ini ya sahabat tani. Dan juga saya tuh mau nunjukin ya sahabat tani gimana bikin pupuk organik cair double action dengan bantuan dari bahan ini ya sahabat tani. Tetapi kita ikuti dulu iklan berikut ini ya sahabat tani, silakan. Oke, balik lagi ya sahabat tani. Sekarang saya bakal nunjukin gimana caranya proses sterilisasi media tanam menggunakan hidrogen peroksida ini ya sahabat tani. Jadi, karena hidrogen peroksida yang saya miliki ini konsentrasinya 50%, maka kita tuh harus encerkan dulu menjadi konsentrasi 3%. Dan rumus perhitungannya itu saya ambil dari standar operating procedure sebuah rumah sakit ya sahabat tani, biar perhitungannya itu jadi lebih valid. Jadi rumusnya adalah persen hidrogen peroksida yang kita pengenin kemudian dibagi dengan persen hidrogen peroksida yang tersedia, kemudian dikalikan dengan seberapa banyakkah kira-kira volume larutan yang pengen kita bikin gitu ya sahabat tani. Maka mari kita hitung sama-sama. Konsentrasi yang kita pengenin itu adalah 3%, dan hidrogen peroksida yang saya miliki ini adalah konsentrasi 50%. Maka 3% dibagi 50% sama dengan 0,06 jawabannya sahabat tani. Kemudian saya tuh pengen bikin pada volume 1 liter bahan ya sahabat tani, maka 0,06 dikali 1 liter atau 1000 ml, maka jawabannya berapa kira-kira? Sama dengan 60 ml ya sahabat tani, bener nggak kira-kira? Artinya kalau kita tuh mau bikin hidrogen peroksida 3% sebanyak 1 liter, maka dibutuhkan 60 ml hidrogen peroksida 50% plus air biasa sebanyak 940 ml ya sahabat tani. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih airnya tuh 940 ml? Ya karena 1 liter atau 1000 ml dikurangi dengan 60 ml ya jadinya 940, bener nggak kira-kira sahabat tani? Nah jadi ya sahabat tani butuh sekitar 60 ml hidrogen peroksida 50% plus 940 ml air biasa gitu ya sahabat tani. Dan kalau standar medis ya airnya tuh Aquades ya sahabat tani, tetapi kalau kita di sektor pertanian ya air biasa aja nggak apa-apa ya sahabat tani. Sekarang mari kita encerkan. Nah ini ya sahabat tani adalah air sebanyak 940 ml ya kira-kira aja ya sahabat tani, dan ini adalah hidrogen peroksida 50% sebanyak 60 ml kira-kira juga ya sahabat tani.
Nah, jadilah larutan hidrogen peroksida 3% sebanyak 1 liter gitu ya sahabat tani. Dan jika untuk sterilisasi lahan bukaan baru ya sahabat tani, bisa Anda campurkan lagi atau encerkan lagi dengan air dengan perbandingan 1:3. Namun jika lahannya itu pernah kena fusarium, maka saya saranin ya sahabat tani tetap 3%, biar jamur fusarium yang masih ada di dalam tanah pertanian kita tuh pada wassalam ya sahabat tani. Dan Anda bisa siramkan pada lubang tanamnya itu kira-kira 50 sampai 100 cc ya sahabat tani per lubang tanamnya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani kalau mau kita gunain buat sterilisasi tanah atau media tanam. Dan saran saya, setelah Anda lakukan sterilisasi di sini, selang beberapa waktu ke depan, maka Anda bisa semprotkan atau kocorkan IM4 apa mol ya sahabat tani, biar menambah mikroorganisme baik pada lahan pertanian Anda. Dan kalau mau juga lebih sip lagi ya sahabat tani, Anda bisa tambahin kompos yang sudah ada jamur trichodermanya. Pasti bakalan tambah sip lagi ya sahabat tani, dan cara bikinnya itu sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Dan sekarang kita bakal bikin pupuk organik cair double action. Tetapi setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silahkan. Sekarang kita bakal bikin pupuk organik cair double action, di mana bisa jadi nutrisi buat tanaman kita dan juga bisa jadi bahan sterilisator bagi tanaman kita. Dan apa aja bahannya? Mari kita ke lapangan ya sahabat tani. Ayo. Pertama, bahannya adalah kotoran sapi, dan yang ini tuh kotoran sapinya baru ya sahabat tani, karena memang adanya yang baru dan kami ambil di sini sebanyak 2 kilo. Dan mungkin Anda tanya, kira-kira boleh nggak kotoran yang lain? Ya boleh aja ya sahabat tani, mau kotoran ayam kah, kotoran sapi kah, misalnya kotoran walet kah misalnya, boleh, silahkan. Kemudian bahan lainnya yaitu hidrogen peroksida 50%. Ya udah ya sahabat tani, 2 itu aja bahannya. Dan langkah pertama dalam pembuatannya yaitu kita harus melakukan pengenceran dulu pada hidrogen peroksida 50% ini menjadi konsentrasi 3%. Masih ingat kan rumusnya apa? Untuk dapat larutan hidrogen peroksida 3% sebanyak 1 liter itu diperlukan 60 ml hidrogen peroksida 50% dan 940 ml air biasa. Dan mari kita tuangkan ya sahabat tani. Pokoknya kira-kira aja ya sahabat tani nakarnya, karena ini takarannya takaran agak gede ya sahabat tani. Dan kalau memang Anda punya takaran yang lebih kecil, ya pastinya jadi lebih baik lagi ya sahabat tani, dan lebih akurat lagi. Dan setelah tercampur rata, maka tinggal kita siramin ya sahabat tani pada kotoran sapi tadi. Jreng-jreng. Nah, jadi buih-buih gini ya sahabat tani, karena pada bereaksi dengan oksigen. Kemudian kita diamin sejenak ya sahabat tani biar dia lebih menyerap dulu. Dan setelahnya, lalu kita tambahin lagi air itu sebanyak 2 liter. Nah, kalau sudah semuanya sahabat tani ya tinggal kita diamin aja, dan nanti airnya tuh kita ambil ya sahabat tani sebagai pupuk organik cair. Nah, setelah 1 hari ya sahabat tani kita diamin, dan kita bakal ukur dengan menggunakan alat sederhana. Jadi kalau lampunya tuh nyala terang ya sahabat tani, artinya tegangan listrik yang dihantarkan oleh media ini tuh besar, dan artinya juga dia tuh punya kapasitas tukar kation tanah yang bagus. Dan mari kita coba tancepin ya sahabat tani. Nah, ternyata nyalanya terang ya sahabat tani, dan ini real tanpa rekayasa. Artinya dia tuh punya unsur hara yang baik dan punya kapasitas tukar kation tanah atau KTK yang baik. Dan buat sahabat tani yang belum tahu cara bikin alat ini, silahkan sahabat tani tonton pada video yang ini ya sahabat tani.
Oke, selanjutnya sekarang kita sudah berada di lahannya Pak Jaki ya sahabat tani, dan kita bakal tunjukin gimana cara pengaplikasian dari pupuk organik cair double action di sini. Nah, pupuk organik cair ini kita bisa aplikasikan dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5 ya sahabat tani, dan ini metode aplikasinya itu dengan cara pengocoran. Kenapa dengan cara kocor? Ya kalau semprot ya sahabat tani bisa kesumbat loh sprayer Anda nanti. Jadi kocor aja ya sahabat tani, kira-kira 50 sampai 100 cc per tanamannya. Maka insya Allah bakal jadi unsur hara atau makanan buat tanaman kita, sekaligus juga media pengendali dari penyakit-penyakit tanah atau tanaman kita ya sahabat tani, oke? Nah, seperti itu ya sahabat tani, penjelasan lengkap tentang hidrogen peroksida dan pembuatan pupuk organik cair double action, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempolnya yang banyak ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa video ini pas untuk Anda bagikan, maka silahkan bagikan ya sahabat tani atau share pada teman-teman Anda. Mudah-mudahan manfaatnya bisa tambah banyak lagi ya sahabat tani, amin. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Saya undur diri dulu. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.